Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerita Wawan? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran rezeki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama cerita Wawan. Baiklah kawan-kawan pertama Indonesia dimanapun Anda berada, pada konten kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang pertama adalah dari kawan-kawan yang biasanya sering saya dapatkan dari channel YouTube ataupun langsung ke WhatsApp pribadi saya. Yang pertama adalah bagaimana cara memperbanyak bakteri atau fermentasi bakteri. Yang kedua adalah bagaimana apabila posisi air tambak kita ya sudah kita berikan bakteri tetapi busanya tidak tampak terlihat di permukaan air. Nah, contohnya seperti ini, kebetulan memang air tambak saya ada yang sudah ini pengaplikasiannya sama ya, dengan DOC-nya pun berbeda 5 hari ya. Tetapi ini yang duluan, ini sudah DOC 18 ya. Hari ini sudah DOC 7 hari. Nah, kedua petak tambak ini berbeda airnya dan juga tetapi pengaplikasian bakterinya sama, dengan bakterinya pun menggunakan lakto. Tetapi mungkin kawan-kawan banyak bertanya, kenapa yang petak tambak ini tidak ada busa di atasnya, belum tampak busa, tetapi yang di sini sudah full busa? Mungkin kawan-kawan banyak yang menyangka bahwa karena adanya 3 kincir yang ada di sini tetapi petaknya kecil. Ya, ini kan petak 250 dengan 3 kincir. Kemungkinan banyak kawan-kawan yang berspekulan menyatakan seperti itu. Nah, kalau ini petak tambaknya besar tetapi kincirnya hanya 2. Nah, jawabannya adalah sebenarnya bukan itu kawan-kawan. Saya akan jawab kenapa kita sudah berikan aplikasi bakteri tetapi busanya tidak tampak di atas air. Ya, tetapi ingat kawan-kawan ya, kawan-kawan sudah harus pastikan bahwa bakteri Anda benar-benar bagus. Bakteri Anda benar-benar bagus dan jadi periksakan dulu. Biasanya kalau pakai cara manual, kita akan cium bau bakteri itu. Kalau bakterinya seperti bau busuk, itu berarti bakteri tidak jadi. Tetapi kalau bakterinya itu kita cium ya, fermentasinya itu baunya ada asam-asam harum gitu, berarti bakteri jadi. Jadi pastikan dulu sebelum Anda lemparkan ke tambak ya, pastikan bakterinya harus benar-benar bakterinya bagus. Nah, kita bahas lagi. Nah, kenapa sih dengan jumlah takaran bakteri yang sama, kok ini sudah timbul busa, kok ini belum? Jawabannya bukan terletak pada kincir, tetapi sebenarnya pada kecerahan air dan amoniak yang dihasilkan di dalam petak tambak. Secara gampangnya, tugas dari bakteri adalah mengurai kotoran. Jadi ingat kawan-kawan, tugas dari bakteri mengurai kotoran, bukan untuk memperbesar laju pertumbuhan udang. Kalau untuk memperbesar laju pertumbuhan udang adalah tugas dari pakan. Nah, tapi kalau bakteri adalah mengurai kotoran. Jadi kalau seandainya seperti ini ya, seperti ini dengan kepadatan 1000 per meter, saya tebar 1000 per meter dengan pakan yang mungkin banyak ya, pasti banyak kalau 1000 per meter, ini saya tebar 200.000. Jadi otomatis pakan atau amoniak yang ada di dalam air ini jumlahnya pasti banyak. Dan kecerahan airnya sudah di angka 30 walaupun sudah baru DOC 8. Kita lihat kecerahan airnya. Nah, ini airnya kan kelihatan pekat sekali. Dikarenakan penghuninya banyak, kotorannya banyak, kotoran dari udang dan juga ada sisa dari pakan. Jadi bakterinya bekerja, banyak yang diurai. Oleh sebab itu, busa ini adalah tanda-tanda dari kerjanya bakteri, hasil uraian dari bakteri. Karena secara kasat mata bakteri tidak terlihat, tetapi hasil pengolahannya bisa kita lihat dari busa-busanya itu. Oke, terjawab ya. Jadi kalau yang ini tidak ada busa dikarenakan kecerahannya masih di angka 50-40. Tuh seperti ini. Ini beda, kalau di video mungkin tidak tampak, tapi aslinya ini kecerahannya di angka 40-50 cm. Jadi secara notabene, secara alasannya adalah bahwa si bakteri belum mengurai terlalu banyak. Karena pertama, tambak ini cukup luas ya, air belum terlalu pekat, jadi tugas dari bakteri ini ngurainya tidak banyak. Jadi sisa-sisa dari penguraian bakteri yaitu busa ini tidak tampak.
Tetapi nanti apabila ini sudah mengalami kepekatan yang sama dengan petak tambak yang sebelah, maka sudah pasti bakterinya, busanya juga pasti akan tampak. Jadi jangan heran ya kawan-kawan, kok saya sudah kasih bakteri tetapi tidak ada busa di atasnya. Anda lihat dulu kecerahan airnya di angka berapa. Kalau seandainya airnya sudah pekat tetapi bakterinya, busanya tidak nongol ya, atau cipratan kincirnya itu berat, berarti bakteri Anda kurang atau bakteri Anda tidak jadi. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Nah, kita akan tunjukkan bagaimana cara membuat fermentasi bakteri. Saya kebetulan menggunakan lakto, yaitu dengan sistem anaerob tanpa aerasi. Oke, nanti kita tunjukkan itu. Tongnya ada di sana. Oke, baiklah kawan-kawan. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara memperbanyak bakteri dengan sistem fermentasi atau diperap. Nah, kebetulan ini ada dua contoh sampel ya. Ini adalah tong dengan kemasan 100 liter dan itu adalah tong dengan kemasan 200 liter air. Apa saja bahannya? Sebelum kita bahas bahannya, maka akan kita siapkan dulu alat-alatnya. Jadi langsung saja ya, tidak usah berbasa-basi. Jadi yang pertama, siapkan plastik ya. Ukurannya bebas, yang penting bisa nutup. Tujuannya agar udara di dalam tidak keluar. Jadi kita peram. Jadi kalau diperam itu pasti ditutup agar tidak adanya udara yang masuk ke dalam pembuatan bakteri kita. Yang kedua adalah siapkan tali. Ini kita harus pakai tali ya. Tidak boleh pakai, maksudnya pakai tali ban. Tidak boleh pakai tali biasa karena tali ban itu kan rapat. Jadi ini harus disiapkan. Yang kedua adalah tong, jelas. Tong 200 liter, 100 liter, terserah mau, yang penting tong ya. Kenapa saya pakai 200 liter? Jadi sekali buat itu bisa untuk berhari-hari. Ini kebetulan tong 100 liter. Bahan-bahannya apa saja? Kita ke gudang. Nah, jadi ini apa? Nanti saya bahas. Bahan-bahannya yang pertama adalah ya, kita siapkan apa namanya itu? Bakteri induk. Jadi bakteri ini kalau mau kita berikan langsung sekaligus, otomatis biayanya luar biasa mahal. Karena 1 liternya ini, bakteri ini harganya 60.000. Kebetulan saya memakai itu tetet. Ya, pokoknya itulah, pokoknya jelas dia bakteri. Ini kebetulan lakto, jenis bakteri lactobacillus. Pokoknya ada semua di situ. Yang jelas ini untuk udang, bukan untuk manusia. Bahan-bahannya adalah siapkan bakteri, induk bakteri, molas, oke, atau tetes tebu. Setelah itu susu skim, pernipan atau ragi roti, ya. Pernipan tahu kan? Jadi ragi roti, pernipan sama saja. Jadi bahan-bahannya adalah induk bakteri, molas, susu skim, dan juga pernipan. Kita bahas lagi. Nah, ini untuk takarannya ya. Jadi kawan-kawan bisa dicatat ya. Tadi juga bisa dicatat. Kalau untuk induk bakterinya bebas, kawan-kawan boleh pilih bakteri apapun. Mau merek apapun, yang penting bakterinya bagus dan khusus untuk udang. Untuk 200 liter air. Yang pertama adalah siapkan susu skim sebanyak 4 kg. Susu skim sebanyak 4 kg. Oke, sudah dicatat. Yang kedua, ini untuk 200 liter air ya. Nanti tinggal kawan-kawan terjemahkan sendiri. Kalau buat 10 liter ya tinggal dikurangi, tinggal dibagi. Jadi untuk perumpamaan saja ini untuk 200 liter air. Siapkan susu skim sebanyak 4 kilo. Setelah itu molas ya sebanyak 2 kilo. Molas jangan liter, kilo, karena dia gula ya, seperti kemasan gula, bukan air. Molas 2 kilo. Bakteri induk 2 liter saja. Semakin banyak nggak apa-apa, tapi minimal di 2 liter. Saya kebetulan ini memakai 2 liter. 2 liter setengah boleh, 3 liter boleh. Yang penting tujuan kita adalah untuk menghemat biaya. Jadi untuk ini 4 kilo susu skim, 2 kilo molas, 2 liter bakteri induk. Untuk
pernipannya ya, untuk pernipannya ini Anda boleh berikan sekitar 100 sampai dengan 200 gram. Pernipannya boleh 100 sampai 200 gram. Jadi sudah dicatat ya, dan jangan lupa air tawar, jangan pakai air asin. Jadi pakai air tawar, penuhkan, tetapi jangan full sampai sini, karena nanti dia nguap. Jadi kemarin saya nyampe sini, saya sisakan sekitar 5 jari. Setelah itu saya tutup rapat. Ini bisa digunakan 24 jam kemudian atau 2 hari. Jadi kalau bikin hari ini kebetulan hari Kamis, kita akan bisa pakai di hari Sabtu atau Minggunya. Oke, bagaimana cara pengaplikasiannya untuk petak tambak? Kita akan bahas lagi. Oke, nah kawan-kawan, sebelum kita akan bahas berapa pengaplikasiannya, jumlah ppm-nya, maka apabila Anda ingin mengambil bakterinya ya, minimal di 2 hari diperam. Ini tidak usah di aerator karena ini adalah anaerob. Jadi tidak usah di aerator ya. Nanti apabila Anda ambil, ini kondisinya harus tertutup rapat lagi. Jadi pada saat ambil ditutup lagi selesainya. Jadi tidak boleh terbuka, tidak boleh kena udara langsung. Jadi nanti akan berakibat bakteri yang di bawah itu nanti akan terdampak. Nah, untuk petak 1000 ya, ini untuk petak 1000. Pada saat pemberian awal 5 hari berturut-turut, kita akan berikan sebanyak 10 ppm. 10 ppm berarti 10 liter ya, untuk petak 1000 ya. Tinggal dibagi saja. Sebanyak 10 liter diberikan pada sore hari dan 5 hari berturut-turut. Kita lihat, ini akan saya berikan nanti besok ya, besok, karena ini saya belum belikan bakteri ya, karena airnya masih di kecerahan 40-50. Besok sepertinya karena saya sudah naikkan pakan, maka nanti otomatis dengan kita menaikkan pakan di dalam petak tambak, pasti kepekatan airnya pun akan bertambah. Jadi untuk petak tambak 1000 ini akan saya berikan 10 liter setiap sore selama 5 hari berturut-turut. 5 hari berturut-turut saya berikan 10 liter hasil fermentasi bakteri saya tadi. Nah, setelah 5 hari berturut-turut, hari ke-6 dan selanjutnya akan saya berikan sebanyak 2 ppm saja selama 3 hari sekali. 2 ppm saja, sekitar 2 liter. Kalau kurang berarti 3 liter. Jadi Anda bisa lihat sendiri. Jadi kalau seandainya airnya semakin pekat air, semakin banyak dia membutuhkan bakteri pengurai. Jadi minimal di 2 ppm 3 hari sekali dan pada sore hari. Jadi kalau waktu kita berikan pada sore hari. Nanti lihat perkembangannya kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, pada saat kita memberikan pertama kali bakteri, pasti tidak akan langsung timbul busa. Makanya pada starter awal kita berikan sebanyak 10 ppm selama 5 hari berturut-turut agar bakterinya sudah banyak di dalam petak tambak. Setelah nanti busanya semakin banyak, maka kita perawatan untuk pemberian bakterinya 3 hari sekali sebanyak minimal 2 ppm, maksimal 5 ppm. Nah, itu tergantung Anda nanti. Jadi kawan-kawan, jangan takut untuk mempelajari ilmu yang, kalau ilmu budidaya adalah ilmu yang selalu kita kombinasikan. Kalau pada video-video yang lalu saya pakai di kultur, dan ini saya pakai fermentasi. Nah, ada lagi kawan-kawan, ini teknik terbaru saya lagi ya. Sebenarnya teknik itu sudah lama tetapi tidak saya pakai. Nah, jadi saya memerampakan. Jangan lupa kawan-kawan, sebelum saya ke memerampakan, saya selalu menggunakan vitamin C ya. Vitamin C 1 kali saja dalam 1 hari saya campur ke pakan tanpa dikasih air, ditaburkan saja ya, seperti kita menaburkan micin di dalam makanan. Jadi ini kemasan ini 1 kilonya saya lupa berapa harganya, jelas vitamin C merek apapun boleh. Nah, jadi pakan ini saya peram. Jadi untuk pemeraman pakan itu bisa dipakai 3 hari. Jadi setelah 3 hari kita peram baru kita pakai. Campurannya adalah saya pakai, kebetulan punya apa ya? Nelindo ya. Apa ini Nelindo mungkin ya? Saya kurang paham juga. Ya, Nelindo. Kebetulan kemarin saya coba ini, saya beli di toko terdekat. Boleh apapun, yang jelas ini namanya Bionutren, yaitu campuran pakan ikan dan juga pakan udang. Ini saya tidak promosi, tapi kebetulan saya pakai ini. Nah, untuk takaran pakannya sudah ada di sini, komposisinya.
Komposisinya tuh ya, dilihat. Oke, jadi bisa kawan pelajari. Dicampur dengan molas, dengan air, lalu diaduk ke pakan. Nanti akan harum sekali. Nah, seperti ini, harum sekali pakannya. Berbeda dengan pakan yang langsung dari karung. Tapi memang ini saya bedakan, di UD Sunan 1 saya pakai fermentasi atau merampakan. Di UD Sunan 2 saya tidak memerampakan. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah lebih baik pakai perampakan dicampur dengan produk Nelindo atau dengan biasa saja, nanti kita akan lihat hasilnya. Nanti akan saya share. Baiklah kawan-kawan, saya hanya membahas pengalaman saya, tidak untuk mengajak Anda percaya dengan saya, tetapi yang saya lakukan adalah saya melakukan langsung. Saya tidak banyak teori, jadi saya langsung perlakukan. Tetapi ingat, ilmu boleh banyak sumber, tetapi harus kita pelajari apakah ilmu ini cocok dengan tambak kita. Jadi berbudidaya adalah bagaimana kita mengenal air, mengenal udang, semua harus kita kenal. Jadi tidak bisa ilmu budidaya kita dapatkan secara otodidak atau 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, karena dalam budidaya tidak ada yang pintar. Tetapi semakin Anda teliti, semakin Anda pelajari, maka ilmu budidaya itu banyak sekali. Dan semuanya baik, tinggal pribadi kita sendiri apakah bisa. Ya, jadi percayalah pada Anda, dapatkan sumber dari beberapa. Jadi pesan saya satu, tetap sukses, semangat. Nanti apabila parsial, doakan kawan-kawan, mudah-mudahan parsialnya bagus. Suatu saat nanti pada saat parsial saya akan share video-video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.